Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Usikum wa rasulullah. Apa ya, Masya Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita hadir ke sini. Yuk sama-sama kita luruskan niat. Apa yang kita lakukan hari ini semoga bisa menjadi pahala, bisa menjadi tuntunan buat kita, dan yang terpenting ketika kita belajar luruskan niat, Allah, ketika kita mengamalkan semoga bisa menjadi asbab turunnya rahmat Allah untuk kita semua. Semoga kita sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita juga bisa diakui oleh beliau menjadi umatnya, bukan yang aku doang. Gimana teman-teman? Sehat? Masya Allah. Ini tadi udah dengerin ceritanya Kak Sherly ya? Udah cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Keren loh itu, Masya Allah, saya ngefans banget sama Kak Sherly. Artinya buat saya di usia yang cenderung masih muda punya wawasan sehebat itu, seluas itu, dan yang terpenting tidak goyang. Ya, artinya tetap dengan pendiriannya. Itu Masya Allah. Itu Masya Allah banget tuh. Kita doakan semoga Kak Sherly istiqomah dan juga bisa menjadi salah satu pejuang Allah yang Allah bisa muliakan nanti di surga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya mau nanya. Tadi teman-teman kan udah dengar ya bahwa punya support system, harus perubahan itu pasti segala macam gitu kan. Nah, di sini saya mau nanya, siapa yang sudah melakukan perubahan hari ini? Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Jadi deh. Saya mau nanya kalau gitu, siapa yang udah duduk di sini lebih dari 15 menit? Oh, oke, santai. Saya cuma nanya. Galak di sini ya, bro. Luar biasa. Oke. Pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab berantem sama Abu Bakar As-Siddiq? Pernah? Pernah? Apa kira-kira? Anda pernah ya? Pernah? Kira-kira kisi-kisinya tentang apa? Ya begini. Kisi-kisinya tentang apa? Lima, 4, 3, 2. Ulang apa enggak nih ceritanya? Oke, saya percepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa saya, tentunya ya, maksudnya dengan alih bahasa saya bebas saja, tentunya pasti mungkin besar sekali kesalahannya. Intinya Umar bin Khattab itu pernah marah sama Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya bagaimana sih? Ceritanya begini. Jadi ibaratnya kayak tadi saya datang, gitu ya. Nah, yang datang itu cerita tadi Umar bin Khattab, lalu Abu Bakar As-Siddiq duduk di sini. Balik. Ini Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq datang. Kan sahabat-sahabat kan kayak gini kan, duduk ngaji bareng gitu, kira-kira kayak begini kan. Nah, begitu datang itu Abu Bakar tuh ngucapin salam sama semua orang. Assalamualaikum. Begitu ketemu sama Umar bin Khattab, di skip ke yang lain. Coba hadirkan rasanya. Kira-kira kalau menurut teman-teman kita di skip sama bestie, baper nggak? Baper ya. Tapi ternyata di situ ada satu pelajaran. Umar bin Khattab nggak parah, tapi berhusnuzon. Karena apa? Muslimin itu harus punya 70 uzur syar'i itu saudaranya. 70 loh. Saya pernah nyobain, pernah tes nggak? Nyari 5 itu susah banget. Harus berhusnuzon sama dia, suruh 70. Dan ke 70-nya kalau emang nggak ketemu, itu 70-nya adalah mungkin saya tidak tahu.
Serius? Tanya dia mau Ustaz deh. Serius? Yang ke-70-nya mungkin dia tidak tahu. Nyari 5 itu susah banget, tapi ini suruh 70. Tapi tentunya karena Abu Bakar juga Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang terbaik, dijamin surganya pasti bisa lah. Lewat matahari pertama. Akhirnya Umar bin Khattab lahir pertama kali. Assalamualaikum. Dengan harapan pengen tahu nih reaksinya kayak gimana. Assalamualaikum. Dijawab baik kok. Waalaikumsalam. Oh, nggak ada apa-apa. Lewat. Ya kan? Aman. Berarti tadi mungkin nggak kelihatan. Suzon bro. Kali kedua. Assalamualaikum. Dilewat lagi bro. Coba. 2 kali di skip sama Besti. Baper nggak bro? Itu rasanya kayak apa tuh kayak? Hello. Kan kayak bukan sih bro, gitu. Yang lain udah salamin kok, enggak. Tapi ya ini kali kedua Abu Bakar Umar bin Khattab agak gimana? Nah sekarang coba deh teman-teman bayangkan jadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan tahu ya, setannya malas ketemu beliau. Iya kan, benar nggak? Setan aja, wah Umar udah, gitu kan? Kebayang nggak? Umar tuh kayak udah pengen, lu gitu pengen kayak gitu tuh rasanya kayak apa jadi dulu? Kayak udah dibunuh tuh, tapi bener-bener kali kedua diucapin salam lagi sama Umar bin Khattab. Lewat. Tapi udah ganggu, ya kan? Udah ganjel kan? Nah kali ketiga benar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa. 3 kali tuh. Ini padahal nggak keluarnya syukur nih. Akhirnya ya Masya Allah waktu itu masih ada Rasulullah, langsung ditabayunin. Nah ini juga nih pelajaran yang lainnya. Kalau kita tabayun, gitu nanya, bukan asumsi. Udah tadi husnuzon, terus nanya. Yang ketiga akhirnya bertabayun lah Umar bin Khattab sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan salam kepada semua orang kecuali kepada saya? Kalau nih kita mau ambil sudut pandang Rasulullah, ya kan satu sahabat, ya kan, gampang banget pokoknya emosi, tegas segala macam nih Abu Bakar Umar bin Khattab. Satu lagi Abu Bakar As-Siddiq sahabat, terus mertua John. Coba bayangin, kita di tengah ada mertua ribut sama sahabat. Astagfirullah, kita kayak pengen, aduh nih ngapain sih? Ditanyain sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan salam kepada semua orang kecuali kepada saya? Nah tentunya Rasulullah, apa benar yang kau katakan itu Umar? Iya benar. Kalau itu tolong panggil Abu Bakar As-Siddiq ke sini. Dipanggil. Ya Abu Bakar, apa benar apa yang diucapkan Umar? Bahwasanya kau mengucapkan salam kepada semua saudaramu kecuali Umar bin Khattab. Ya benar ya Rasulullah. Kenapa? Perhatikan jawabannya. Jawabannya adalah, bukankah dijawaban Abu Bakar As-Siddiq, bukankah engkau pernah berkata kepada kami, barang siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu pada saudaranya, maka insya Allah dijaminkan istana di surga baginya. Rasulullah bingung, iya benar. Dan terus kalau gitu kenapa nggak ditegur? Perhatikan jawaban Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya, karena saya begitu mencintai Umar, maka saya biarkan istana di surga itu buat dia. Kerasa nggak? Ya Allah, itu buat orang-orang yang udah punya jaminan surga. Itu kan kasarnya kayak bro nih minum buat tuh, oh enggak mau aja gue punya, kan gitu ya. Nah pertanyaannya kan kita kan nggak punya surga kan, kita nggak punya jaminan surga kan. Makanya saya tanya tadi di sini yang udah duduk lebih dari 15 menit siapa? Pertanyaan saya, udah ngucapin salam belum sama depan, kanan, kiri, belakang, depan? Udah. Tapi mau masuk surga? Ya aneh. Bener gak? Terus tunggu apa? Adik-adik kita salam dulu sama sebelah kita ya. 1, 2, 3. Nih begini nih, nah persis banget yang matematika tadi. Teman
adalah cerminan dirinya. Mau masuk surga kan? Salam sama sebelah mau nggak? Kenapa lo pakai salam? Udah. Lah? Nah, ini masuk surga itu gue aja deh. Kalau serius bro, itu simpel banget. Pernah nggak? Di sini pada punya ojek online kan? Datang ke tukang, assalamualaikum bang. Pernah nggak? Ya, belum masuk surga aja mau kan? Di sini ada mall tadi gede banget. Saya lewat, ya. Orang masuk lift kan? Yang itu yang dipencet. Yang kalau bunyi jeding. Ada nggak orang pakai kerudung atau orang pakai peci di dalam? Ngucapin salam nggak di situ? Kenapa? Kenapa? Masuk surganya mau ngucapin salam? Oh udah, kalau kita suruh jihad nggak dulu deh. Mungkin di mana lain. Ngucapin salam doang. Bener? Nah, inilah pembahasan yang aku mau bahas sama teman-teman. Kadang-kadang hal-hal kecil tuh bisa jadi itu pintu masuk kita masuk surga, tapi gara-gara kita nggak punya teman yang kayak begitu, jadinya kita nggak canggung ngerjain hal-hal kayak gitu, bener nggak? Ke kampus nih, teman-teman pada nggak sholat, kita sholat jadinya kayak, sorry, gue situ dulu, mana lo? Kita kelihatan tuh, bawa sejadah atau bawa menang, Ustaz, iya kan? Ini jujur aja teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, tanpa bermaksud untuk membuka aib, jangan diikuti. Saya dulu pernah ketemu sama seorang perempuan ya. Jadi dulu saya pernah satu rumah tinggal itu cocok semua. Jangan ditanyain yang suka pernah ngapain ya. Tapi satu rumah cowok-cowok semua. Nah, si perempuan ini datang dari keluarga terpelajar, berpendidikan, bagus tata keramanya. Nah, satu rumah itu emang isinya orangnya beda-beda. Ada yang psikolog, bukan kos-kosan ya, rumah kontrak gitu. Ada yang psikolog, ada yang manajer artis, ada yang anak gaul, ada yang apa itu dia, ya udah istighfar aja lah, kita doain dia. Ada yang desain grafis, ada yang pokoknya gitu. Karena saya satu rumah sama beliau nih, si yang tadi istighfar tadi ya, yang kita istighfarin sama-sama itu si perempuan ini bilang, kamu satu rumah sama dia? Iya. Jadi dia saling tahu nih bahwa kredibilitas orang ini kurang baik. Dia bilang, oh berarti kamu kurang lebih kayak dia dong. Padahal jujurnya saya sangat tidak setuju sama perilakunya dia. Ya tapi kan dia tinggal di kontrakan yang sama gitu kata si ini. Ya tapi gue nggak, apa bahasanya? Gue tidak mengamini atau menyetujui apapun yang dia lakukan. Ya tapi lu satu rumah sama dia. Pada saat itu akhirnya terjadi perdebatan. Padahal emang gue nggak ngerti apa yang dia maksud. Kita udah sering dengar, masya Allah sih semua teman-teman pasti pernah dengar kalau emang temenan sama penjual parfum, baju kita ikut wangi juga kan, padahal nggak dipakai. Gitu. Tapi kalau kita berteman sama pandai besi ya, baju kita bau besi juga. Gitu. Nah itu bukan yang mendiskredit pandai besi, bukan sama sekali. Tapi itu kan hasilnya, outputnya akan seperti itu. Nah itu saya dulu nggak ngerti. Gitu. Nah nyambung sama pembahasan Kak Syarli tadi, perubahan itu pasti, ya kan? Pilihannya kita yang mau ikut berubah atau nanti akan diubah sama situasi. Kalau bahasa zaman anak sekarang, diubah sama semesta. Itu pilihan, serius. Nah, pada saat itu saya nggak ngerti, sampai akhirnya ketika saya, ya masya Allah, Allah izinkan untuk bisa hadir di sini, gitu, belajar, cari tahu, saya baru ngerti apa yang dia maksud. Itu setelah nggak tahu, mungkin sekitar 6, 7, 8 tahun kemudian, bahwasanya penting sekali untuk memiliki ekosistem yang sehat seperti disampaikan sama Kak Syarli tadi. Contoh, di sini teman-teman pasti kan punya adik. Di sini umur berapa sih coba yang saya mau nanya? Yang di atas 30 boleh angkat tangan? Oke, masya Allah, 400 orang. Yang di bawah 30 di atas 25.
Di bawah 30, di atas 25. Oke, yang di bawah 25, di atas 20. Oh, masalah. Yang di atas 50. Oke. Nah, kan berarti teman-teman punya anak, punya keluarga, ponakan, punya sepupu, gitu kan. Coba lihat deh, kalau mereka, anggaplah misalnya anak umur 3, 4, 5 tahun, dia lagi mau sesuatu, dia mau ini nih, dia mau ini, terus dia nggak dikasih, nangis kan? Nah, itu adalah masalah yang paling berat buat dia saat itu. Kalau dikonversi ke bahasa kita, aku pengen banget itu, tapi gak dikasih. Untuk anak umur 5 tahun. Makanya kita, orang tua ngasih tahu kan. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, peran orang tua ini nanti akan diisi dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru, gitu kan? Nanti pas lagi kita udah mulai usianya belasan, misalnya kita lagi mau sesuatu, kan kalau sekarang kan biasa tuh ya, anak-anak kan pada apa ya, biasanya kalau misalnya kita lagi menghadapi sesuatu tuh kayak bisa ditulis di sosial media, di status, di apa segala macam. Nanti akan respon siapa? Temennya kan? Nah, kalau temennya itu benar, nanti akan dikasih solusi yang benar. Padahal mungkin kalau kita lihat masalah kita diskusi yang lebih lanjut, masalah segitu tuh ya masalah jadi kayak kita lihat tadi anak kecil pengen makan ini terus nangis, bisa dipahami kan? Ya kan? Bisa jadi masalah yang kita hadapi hari ini tuh berat banget gitu buat kita. Tapi nanti percaya deh, insya Allah seberat apa nih? Silakan boleh diambil handphonenya kalau memang mau direkam atau ditulis di status, ini status buat hari Senin. Ya. Siap? Posisinya Senin ya. Oke, siap? Seberat apapun masalahnya, insya Allah kita suatu hari nanti akan ketawa melihat masalah itu. Saya ulang ya. Seberat apapun masalahnya hari ini, suatu hari nanti kita akan tertawa ketika mengingat masalah itu. Udah. Itu mungkin kalau sekarang jadi satu statement yang apaan sih? Coba deh. Oke. Teman-teman ada yang pernah dimarahin sama orang tua nilainya merah nggak? Udah, luar biasa. Gua doang dong. Udah biasa sama. Oke. Kita pasti pernah diomelin sama orang tua gitu, atau sama teman, atau sama guru gitu. Tapi coba ingat-ingat deh masalah hari itu. Nah, saya berhusnuzon. Di sini semua soleh-soleha, nggak pernah ada yang pacaran. Amin. Tapi sesakit apapun buat yang pernah tadi ya, yang pernah di luar di sini kan nggak ada ya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sesakit apapun rasanya hari itu, sekarang kalau diingat-ingat juga ya biasa aja. Gitu kan? Malah mungkin kadang-kadang malah nyesal, aduh apaan sih dulu buang waktu gitu kayak, aduh apaan sih. Tapi pas ngalaminnya coba, ya kan? Pas ngalaminnya, aduh ya Allah rasanya. Nah, itu kira-kira yang perlu kita pahami dulu tuh. Sebenarnya apa sih yang kita hadapi masalahnya hari ini? Kenapa pembahasannya ke situ? Padahal ini kita lagi ngomongin teman itu cerminan diri kan. Nah, kembali lagi pada cerita saya tadi, kalau misalnya emang kita nggak paham, sebenarnya kita tuh harusnya ada di tempat yang kayak gimana sih? Jujur aja saya dulu nggak paham. Jujur saya dulu nggak paham. Karena apa? Emang nggak pernah tahu bahwa ada dunia yang lain, dunia yang berbeda dari yang saya kenal. Contohnya, buat saya, maaf, syuting itu halal buat saya karena kalau saya kerja, berangkat dari rumah, cari nafkah, ketemu lawan main, ini juga semua diatur oleh naskah gitu. Itu hal yang biasa dan itu mencari nafkah kan, halal kan. Nah begitu saya mencoba untuk mencari dunia yang lain, ketemulah masalah
masalahnya di mana? Oke, saya berangkat dari rumah pamit sama istri, ya kan? Istri ridho, oke, kita berangkat. Terus sampai di lokasi syuting, ketemu sama lawan main. Nah, lawan mainnya kebetulan perempuan. Saya kenal juga sama suaminya. Dia pamit kan sama suaminya mau kerja, ya kan? Saya kenal sama suaminya, dia kenal sama istri saya. Gitu. Baik-baik aja kan, semua aman, gitu. Tapi yang jadi masalah, tadi buat saya syuting itu halal apa haram? Sekarang saya tanya dia, syuting halal apa haram? Halal ya. Bisa jadi haram nggak? Lewat berikut ini. Saya mau bahas, oke, yuk kita syuting. Tapi anehnya pada saat itu tuh ketika saya tahu tuh emang, ya juga ya, ini gimana nih? Gitu. Karena saya berangkat dari rumah bilang mau kerja, sampai lokasi syuting ketemu sama istri orang. Dilanjutin? Harus banget. Istri orang ini pamit sama suaminya bilang mau kerja. Karena perannya kami waktu itu adalah pasangan, gitu. Jadi namanya pasangan kan pasti ada ribut-ribut kecilnya. Ada ribut-ribut juga ada. Tapi kan namanya pasangan ketika salah satu lagi ribut, berarti kan akan ada momen baikan. Nah, di momen baikan itu ya masa cuma lihat-lihat kan doang gitu. Atau tip-tipan. Kan nggak mungkin. Nah, berarti kan secara analogi saya berangkat dari rumahnya halal, sampai lokasi syutingnya halal. Begitu masuk ke adegan tersebut, jadi bingung kan. Wah, ini gimana nih kalau kayak gini nih? Halal apa enggak nih gitu? Wah, saya tanya ke ustadz dan segala macam. Saya tanya sama teman-teman saya. Jawabannya tentu halal. Gitu kan saya tanya. Ya lu kan kerja, istri lu tahu dan lu juga melakukan itu kan atas pura-pura aja kan, semua dia pernah. Sekarang bukan lu yang mau kan gitu, udah cuek aja. Nah begitu saya tanya ustadz, jawabannya haram. Nah coba logikanya kan berangkat dari rumah sampai lokasi syuting, ketemu sama istri orang, terus habis itu mesti apa, dengan tangan kayak atau lihat-lihatan atau ya. Terus dikasih uang, ya dong. Lalu uangnya dibawa pulang, dimasukin ke mulut istri. Kan kasarnya gitu. Gimana? Udah duit gak dimakan, sekarang gak dimakan duit. Astagfirullahaladzim. Enggak gak dimakan duitnya ya. Oke ya. Bisa dilanjutin ya? Boleh ya? Ya maaf ya. Oke. Jadi di situ gue tanya sama temen gue, jawabannya halal, jawaban ustaz, jawabannya haram. Terus gue mesti percaya yang mana? Kan teman pasti nggak mungkin lagi jarum mesin kita. Teman nggak mungkin jarum mesin kita. Teman pasti tahu terbaik buat kita. Ustaz baru ketemu tadi belum kenal. Jadi percaya yang mana? Yakin? Baru kenal loh Ustaznya tadi. Kan temennya juga nggak tahu kan kayak gimana. Nah itu dia. Jadi penting banget kan ekosistemnya ada di mana. Karena ternyata jawaban begitu tahu saya langsung aduh gimana nih Ustaz, saya harus apa? Ya udahlah, akhirnya diberikan solusinya sama Ustaz. Sampai akhirnya sekarang saya paham bahwasanya oh iya ya penting banget untuk memiliki ekosistem yang tadi, ekosistem yang pasti menyelamatkan kita. Karena solusinya dia bukan yang kita mau dengar, tapi solusinya dia yang kita butuhkan. Nah sekarang kan lagi rame tuh, saya bukan mau nyindir ya, gitu yang pada fashion show. Enggak, gue mau gitu, enggak. Cuma mau nyutik. Cuma mau coba sedikit aja. Kira-kira yang di situ yang pada begitu. Itu kan pasti karena temannya juga nggak ngasih tahu, ya kan? Ya kan temannya kayak, ayo bro ke jalan, ayo tuh ada zebra cross, ayo. Ya kan temannya yang pasti kan gitu ya. Yang mau encourage. Nah, kita nggak mendiskredit dia. Coba teman-teman kayak gitu tuh kan belum tahu. Persis gue juga dulu belum tahu kok, gitu. Sama tuh tadi kan pertanyaan nanya ke Ustaz, gitu, ya kan? Terus habis itu sampai akhir bagaimana cara mencari solusi. Nah, pertanyaannya yang kita mau kasih sama teman-teman di sini, kira-kira yang mau kasih tahu mereka itu siapa?
Saya pernah lihat satu video, ada mualaf, dibilang begini, untung saya ketemu Quran duluan. Kalau saya ketemunya muslimin, pasti saya dikasih taunya aturan. Suruh sholat, suruh ini, suruh itu, aturan aja semuanya. Kalau saya ketemu muslimin duluan, mungkin saya besoknya udah murtad lagi. Asal dia ngomong gitu, aduh saya tadinya mau dibawa silahkan, tapi ya udah kita ngobrol aja lebih enak. Nah, tapi kalimatnya itu untung saya ketemu Quran duluan. Saya waktu pas lagi nonton itu, rasanya tuh kayak digebuk sama palunya Thor gitu. Karena itu kan kalimatnya kan untung saya ketemu Quran duluan, gitu ya. Tapi kan namanya kata-kata itu kan bisa diatur bolak-balik ya, tapi maknanya sama. Buat saya kedengarannya itu bukan untung saya ketemu Quran duluan. Buat saya itu artinya adalah untung gua gak ketemu lu duluan. Iya kan? Kita kan harus berkata diri, bunyinya juga usi kemana sebut Allah gitu kan. Kita berkata dulu pada diri kita sendiri. Untung gua gak ketemu lu duluan. Coba deh, ceritanya ada malam nih ketemu sama kita. Terus nanya, bro, gua mau syahadat nih. Apa yang harus? Oh, syahadat. Oke, syahadat. Wih, Masya Allah. Senang kan? Habis syahadat, sholat dulu. Ya kan? Habis sholat terus ngapain kira-kira? Kita suruh dia ngapain? Dakwah. Lumayan ustadznya. Kita ketemu malam, baru syahadat, kita suruh sholat betul. Habis itu kita suruh dia ngapain? Ngaji, belajar, bener kan? Ya kan? Suruh ngaji. Berarti itu kan kalimat, lu ngaji bro, belajar. Terus kira-kira apa yang ada di kepala dia? Buset, aku baru datang, udah disuruh. Bener nggak? Nah, kursi kumanaf sih kita pokok. Saya pernah dengar dari salah satu ustadz saya juga, dari guru kami. Pada saat itu, Quran tuh turun kan nggak jebret ya, gitu ya. Nggak masuk 30 juz langsung halaman sekian, enggak ya, sebelah kanan atas. Enggak kan? Quran tuh turunnya cuma pas pertama turunnya cuma ya 5 ayat doang. Pada saat itu udah ada orang yang belum agama Islam apa belum? Ketika turun nih, udah ada belum? Belum kan? Setelah ayat itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Abis itu ada yang Islam nggak? Siapa namanya? Hah? Ya udah. Oke, ada kan? Setelah itu ada kan yang belum? Tapi kan Qurannya belum ada. Pertanyaan saya, dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, gimana orang bisa meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak? Pakai dalil apa? Kayaknya kan? Cuma segitu doang kan? Cuman bacalah atas nama Tuhan. Terus itu apa yang mau dibaca? Segitu doang. Qurannya belum ada. Belum ada tuh. Apa? Al-Baqarah belum ada, semua belum. Tapi coba kita lihat produk-produknya. Ada Bilal, ya kan? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Nah, kira-kira ngejelasinnya pakai ayat apa pakai logika di situ? Kan ada orang nih nanya, ya Rasulullah, ini benar nih, ini ayat ini benar nih, ya Allah. Ini dari Allah, iya. Terus gimana caranya ngejelasinnya? Kalau nggak pakai logika, bisa dipahami nggak pembahasannya? Nah, seringkali teman-teman, kita nih, meskipun manaf kita Allah yang udah ngaji, itu ditanyain pertanyaan akliyah, jawabnya jawaban nafsiyah. Saya ulang ya, seringkali kita nih yang udah pakai kerudung, yang jenggotnya udah Masya Allah, walaupun susah nunggunya, gitu ya, itu ditanyain pertanyaan akliyah, jawabannya pakai jawaban nafsiyah. Benar gak? Nah, itu tandanya kita mainnya kurang jauh. Padahal, coba kita lihat sahabat-sahabat atau misalnya orang-orang terdahulu salafus soleh. Kalau lagi pas kekhilafahan Abbasiyah, kita tahu, di sini teman-teman tahu Ibnu Sina? Halo? Tidur? Nah ya, Ibnu Sina teman-teman tahu? Ibnu Sina itu ustadz atau siapa? Hah?
Ilmuwan. Ah? Ilmuwan Islam. Tapi tahu bentuknya kan? Pernah lihat fotonya atau pernah lihat tatunya pernah? Coba googling sekarang Ibnu Sina. Kalau enggak Avicenna, N-nya tasdid. Ini dua maksudnya. Coba Avicenna atau Ibnu Sina. Coba googling. Di kepalanya pakai apa ya? Sister? Pakai apa kepalanya? Hah? Pakai imamah. Ustaz bukan? Bukan. Ya kan? Ustaz bukan? Bukan, tapi seorang ilmuwan. Oke. Ada lagi siapa? Kira-kira misalnya teman-teman tahu siapa lagi? Ada yang tahu nggak nama penemu Islam? Oke, Khawarizmi tahu bentukannya? Ada yang tahu Al-Khawarizmi? Tahu teman-teman nama pernah dengar? Coba di googling. Kayak apa kayaknya? Hah? Sama. Ustaz bukan? Nah terus berarti kan kalau kita lihat kayak begitu, berarti kan kita nggak harus jadi ustaz kan? Jadi aja apa yang Ibnu Battuta. Tahu Ibnu Battuta? Ibnu Battuta itu kita sis. Traveler, ya nggak? Suka nulis di blog atau di Instagram atau di, ya kan? Lihat deh, ini ada tempat buat healing yang bagus banget. Ya kan? Ibnu Battuta tuh kalau misalnya zaman sekarang ya mungkin begitu. Seorang traveler karena zaman dulu belum ada Instagram ditulis di bukunya, apa bukunya itu terkenal di seluruh dunia. Ustaz bukan? Seorang traveler yang memahami Islam. Nah, mungkin itu jadi jalan yang buat contoh kita teman-teman. Jadi kita ya udah nggak usah menjadi ustaz, udah biar ustaz udah ada masalah orang-orang yang di pesantren atau orang-orang yang memang ternyata hafalan lebih banyak. Kalau kita nggak ada hafalan ya jadi nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, coba tuh teman-teman, kira-kira kalian tuh ada di ekosistem seperti apa dan kalian itu mahirnya di mana? Coba di sini saya mau nanya, teman-teman di sini ada yang pernah merasakan bermasalah nggak dengan hatinya? Dengan bahasa lain misalnya punya mental health enggak? Mental health issue enggak? Coba siapa di sini yang suka ngerasa aduh kayak gue nggak ngerti, gue kayaknya bukan siapa-siapa deh, atau gue sulit banget ya nih bersaing di dunia yang ini nih tuh dia hebat dia orang kaya gue siapa? Ada nggak yang suka ngerasa kayak gitu? Coba tolong angkat kaki. Sorry, tolong angkat kaki. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Jangan malu. Enggak, oke? Ayo tahan. Nah, jangan. Ayo. Jangan malu, nggak apa-apa. Yang cowok nggak ada ya? Udah selesai semua masalahnya. Tinggal kita ngobrol bersama-sama. Oke? Itu yang mau jujur sama dirinya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih kita doain semoga yang mengangkat tangan tadi dimudahkan jalannya di dunia ingin menuju ke surganya. Nah, buat teman-teman yang kayak gitu, dulu saya juga nggak paham. Dulu nggak paham. Artinya ini gimana sih cara menghadapi dunia ini? Gue harus ngapain sih? Karena gue datang dari keluarga yang seniman, yang showbiz gitu, maka jadi orang yang ini. Tapi mungkin kalau gue ada di keluarga yang santri, mungkin gue jadi lebih parah. Ngerti gak? Itu kan tergantung lingkungan kita kan, tergantung ekosistem kita seperti apa. Makanya penting sekali buat kita untuk bisa memilih teman. Tapi gue paham, memilih teman itu gimana sih? Ini teman gue baik-baik aja, gue juga disuruh. Gue pribadi ya, disuruh itu berteman sama siapa aja. Dan memang gue berteman sama siapa aja. Tapi permasalahannya, ketika menyangkut tentang pendapat, kita nggak bisa nanya sama siapa aja. Ya kan, contoh, ada satu kasus nih, kita main ya. Di sini udah ada yang berkeluarga, dikit ya. Udah deh, kalau gitu kita ngomongin tentang teman pesantren, teman kosan, roommate.
Ya, roommate gitu ya. Kan kita misalnya lagi ceritanya pesantren di mana gitu ya, terus ada roommate nih. Roommate ini yang satu itu senangnya tenang, nggak ada bunyi. Tapi roommate kita satu lagi tuh senangnya ngobrol, diskusi, berisik, gitu. Ketika kita bicara tentang pengelolaan noises, pengelolaan suara di dalam ruangan itu, maka hak siapa yang harus dibela? Hak teman yang senang tenang atau hak teman yang senang ngobrol? Hak siapa yang harus dibela? Suka ngobrol. Yang suka ngobrol. Boleh tahu kenapa alasannya? Karena mereka berkumpul. Karena mereka berkumpul di situ. Kalau mencari keterangan berarti harusnya ya. Oh, Kalau mencari keterangan berarti harusnya di gunung gitu. Itu kan kamarnya dia bro, kamar berdua. Iya kan? Pernah nyantren? alhamdulillah. Alhamdulillah, karena sekamar kan? Sama. Berapa orang? Ya paling cuma 3 orang. 3 orang. Yang satu senang berisik, yang satu senang tenang, yang satu biasa-biasa aja. Yang pengen tenang lagi pengen tenang, yang pengen berisik lagi pengen berisik. Hak siapa yang harus dibela? Kalau lo bilang mau tenang ke gunung, berarti harus keluar dari kamarnya itu. Sementara haknya dia juga kan untuk bisa duduk di situ. Nah, ini dia pembahasannya. Ini dia pembahasannya. Kalau kita berkutat di situ, salah. Kenapa? Karena ngomongin hak itu kembali kepada hukumnya. Nah, hukum hak itu punya siapa? Ya kan? Kalau mau ngikutin kita tadi, ya udah lo ke gunung aja. Nah, itu pendapat teman. Jadi kalau misalnya mau sependapat, yang mau tenang ke gunung boleh bertemu sama aku. Siapa ya? Canda ya bro. Ngerti kan? Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang sebenarnya yang hak ini, kita lihat dulu hukumnya itu punya siapa. Kalau itu ternyata pesantren, maka ada aturan pesantren tersebut, gitu kan? Tapi kalau kita mau ngomongin tentang ini ruangan apa aja lah, pokoknya tiba-tiba kita nemu suatu ruangan, ujung-ujung kita berpikir di situ aja jeder, kita nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya sampai situ. Nah, di situ baru kita bisa pilih. Ketika ada sahabat memberikan pendapat, dilihat lagi sebenarnya itu hak atau batil, gitu kan? Kadang-kadang kita kan tadi kan sepakat bahwa teman itu pasti nggak akan celakain kita kan? Teman itu pasti akan ngomongin hal yang baik pada kita. Tapi benar atau enggak itu belum tentu. Itu baik nggak baik, insya Allah baik. Karena dia teman kita, dia sahabat kita. Tapi belum tentu benar. Nah yang benar itu punya siapa? Exactly. Yang benar cuma punya Allah. Nah di situ dulu gua nggak paham. Emang gimana caranya kita tahu yang benar punya Allah itu bagaimana? Terus kita tahu nih, oke kita lagi ada masalah hidup kayak gini nih. Terus solusinya apa? Dulu saya teman-teman bukan membuka aib sekali lagi. Saya waktu pas lagi 2 tahun pernikahan itu udah berantem dulu sama istri. Karena apa? Karena saya itu nggak suka apa yang dia suka, benci. Itu kan udah dulu ya, gimana? Kalau misalnya dia dulu senang siapa tuh? Siapa namanya? Yang Ini zaman kan. Beyonce, ya terima kasih. Dia senang banget Beyonce, saya benci banget Beyonce. Bukan apa-apa yang nggak suka, gitu kan boleh dong, itu kan preferensi kan gitu. Nah saya suka banget apa gitu si Buros itu dia mungkin teman-teman di sini nggak tahu, dia benci banget tuh. Saya senang banget nonton film, buat dia nonton film itu buang-buang waktu, gitu. Dan segala macam, gitu. Kita punya latar belakang yang amat sangat berbeda, sehingga akhirnya saya coba cara saya, karena masuk ke dalam rumah tangga ya. Ini gue suaminya, lu pakai aturan gue, sama bro, salah berantem lebih parah. Karena apa? Ya jadi diktatorship kan, karena semuanya pakai aturan gue. Akhirnya deh, oke coba pakai aturan lu, gue mau tahu, lu bisa apa sih? Gitu. Coba pakai aturan lu, silakan. Ternyata sama aja. Akhirnya kita kombinasikan. Coba pakai cara kamu di part-part ini, karena kamu tidak bisa toleransi di bagian itu.
gitu kan? Lalu pakai cara saya di part ini karena saya tidak bisa toleransi di bagian itu. Sisanya kita diskusikan. Oke? Bisa? Bantu. Karena jadi pusing ngomongin regulasi. Orang begini tapi hakim jadi pusing mikirin regulasi. Dari situ dia kasih secara analogi kayak oke, udah pakai cara lo ya, gagal. Udah pakai cara gua, gagal. Udah pakai cara kombinasi, gagal. Yuk kita pakai cara yang pasti benar. Ini secara analogi aja. Dia kasih Quran, seret. Nih kita pakai cara yang pasti benar. Pada saat itu jujur aja, saya TK Aisyah, SD Al-Azhar, SMP Muhammadiyah, minimal harus cukup ya. Punya lah paling nggak. Pada saat itu saya nanya, emang Quran bisa apa buat hidup kita? Serius, gue nanya kayak gitu. Waktu itu cerita juga sama Ustaz Abdul Somad bilang, antum sesekuler itu. Bukan masalah sekuler, kagak tahu. Nggak tahu cara makainya bagaimana. Kata-kata Quran ini kan petunjuk, gitu kan ya. Tapi cara makainya bagaimana? Bacanya bagaimana? Bukan baca alif lam mim, bukan. Tapi bagaimana cara mengimplementasikan Quran ini dalam keseharian ini bagaimana caranya? Nah, di situ baru dikasih tahu. Coba tanya sama yang tahu. Nah, betul. Kayak gitu. Emang pas dia belajar kayak ada lampu dari atas gitu. Tapi itu yang harus dilakukan. Makanya kalau misalnya kita lagi ada di ekosistem yang menurut kita, gitu ya, menurut kita tuh benar, menurut kita baik, lihat lagi baiknya menurut kita atau menurut gitu. Saya pernah nanya sama Ustaz Bentri Yaisul Rahman, sekarang nggak boleh panggil Ustaz, namanya Ajo Bentri. Ajo itu abang bahasa Minangkabau. Saya tanya, Ustaz, anak saya mau masuk SMP, gimana caranya? Udah Pak, dia kan remaja. Remaja itu artinya rem aja. Rem aja, bukan buat anaknya, buat orang tuanya. Rem aja. Jadi ketika mereka punya pengalaman apa ya play along gitu. Jangan dilarang-larang semua, mereka udah punya ingin. Mereka udah punya angan-angan, rem aja. Nah, tapi gimana kalau emang dia salah? Oke, kasih satu aturan aja. Aturannya adalah kamu boleh berteman sama siapa aja, tapi pastikan sholat subuh kamu nggak ketinggalan. Hubungannya apa sama? Ya kan? Orang munafik atau enggak kan dilihat dari subuhnya dan segala macam. Kalau emang dia megang itu subuhnya, berarti misalnya kalian berteman sama dia tetap bisa sholat subuh. Berarti ini teman layak dipertahankan. Tapi kalau misalnya ternyata gara-gara gue megang malu subuh gue jadi kesiangan, berarti yang teman-teman yang kayak gini nih yang perlu diawasi. Jadi ya kalau ngasih pendapat nggak bisa dengerin. Bukan nggak bisa dengerin, boleh dengerin tapi dipertimbangkan. Karena apa? Ya subuh aja nggak penting buat dia. Gitu. Nah, itu adalah satu indikator yang kira-kira bisa kita amalkan juga kan buat diri kita sendiri. Tapi masalahnya kan itu kan nggak apple to apple ya, nggak semua orang bisa punya pengalaman yang sama. Maka kita kembalikan kepada keseharian kita. Rasulullah juga punya kok perkataan gini waktu pas lagi cerita pohon kurma kan ya. Cerita pohon kurma kan ada orang yang nanya sama Rasulullah, bagaimana nih caranya gini? Rasulullah mungkin begini kali, tapi di kerjaan ternyata nggak berhasil. Akhirnya di urusan ini kamu lebih tahu gitu, karena ini tidak ada urusannya sama sama saya bukan ahlinya gitu. Yang ahlinya adalah ya antum gitu sebagai pelaku ataupun yang lebih expert di bidangnya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kalau saya takut salah nih nyampainya, tapi paling enggak di situ kan Rasulullah bilang ya kalau kamu tahu ya kamu expertnya ya kerjain. Nah kita dalam keseharian kita kan kita yang tahu ya kita maunya jadi apa, kita sukanya apa, kita bisanya apa. Nah kira-kira teman-teman ini bukan berarti teman-teman yang mana yang mau kita dengar, tapi teman-teman mana yang kira-kira bisa mengantarkan kita menang di dunia dan juga menang di akhirat.
Karena kalau teman-teman yang menang di dunia ya banyak lah bro. Ini contoh nih segini banyak. Kalau misalnya non bersaing sama teman-teman yang mau menang di dunia, misalnya ketemu sama yang tidak seiman aja, kita udah pasti kalah. Kenapa? Karena minimal kita udah kalah berapa tuh? 25 menit daripada mereka. Karena apa? Kita subuh dulu 5 menit, zuhur dulu 5 menit, asar dulu 5 menit, maghrib isya. Dia kan gak pakai 25 menit, kerja aja terus. Nah kalau dengerin pendapatnya dia, kerja bro. Sholatnya gak perlu kan? Bisa dipahami ya? Nah, sehingga dari sini teman-teman saya maunya banyak diskusi, saya maunya banyak ngobrol. Karena di hari ini tuh kita jujur aja sulit sekali mencari teman-teman yang kayak begitu. Saya jujur aja ketemu kok teman-teman yang pakai kerudung tapi masih senang Hammer, kan nggak sebut orangnya ya ketika gibah ya. Masih senang apa ada? Gitu. Ada teman-teman yang salah kayak kerudungan aja, sholatnya gitu. Ada kan? Tapi sulit banget. Nah makanya musik rumah nafsi kita kalau misalnya kita itu berada di dalam ekosistem yang kira-kira gitu ya, yang kira-kira tidak membuat kita menang dunia dan akhirat, maka bisa dipastikan kita sama seperti itu. Gitu. Ada teman yang dunia banget, kita main-main ya pasti kita dunia banget. Boleh main-main apa siapa aja, tapi ketika menyangkut tentang pendapat, musik rumah nafsi kita pastikan kita ketemu sama teman-teman yang bisa menangin kita dunia akhirat. Allahumma sholli, saya pengennya ngobrol aja gitu ya. Artinya pembahasan sharing-sharingnya dari saya itu kira-kira segitu. Nah, saya maunya di sini tadi tuh yang teman-teman yang angkat tangan tuh yang punya kasus serupa mental health tadi, pas lagi nyanyiin sama temannya kira-kira seperti apa, enakan ngobrol. Jadi kita benar-benar kasuistik dan teman-teman juga nanti yang lain juga bisa oh iya ya. Mungkin sekarang lagi nggak kepikiran nih, pengen apa atau lagi punya masalah apa. Karena kayak saya di komunitas juga ini. Nah komunitas ini namanya Terang Jakarta. Kita tuh di mana kita tuh semuanya berusaha untuk jadi orang baik aja deh minimal. Gitu. Nah tapi kan dalam menjalaninya kita butuh ekosistem kan. Nah ekosistem seperti apa yang harus kita bangun? Nah kalau di Terang Jakarta udah ada yang mau join silakan. Tapi kalau emang enggak mungkin di sini juga ada. Di masjid ini juga ada. Sehat ya ekosistemnya atau sesuai nggak sama jalan kita? Karena kan kita kan pasti akan ditemuin sama yang sepupu kan, gitu. Kalau nggak cocok, ya udah nggak usah paksain di situ. Mungkin kita bisa diperlukan lain. Nah makanya kita ngobrol-ngobrol coba teman-teman, siapa yang pengen cerita, pengen ngobrol atau pengen nanya seputar dari cerita saya tadi ngobrol soal ini aku buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen cerita? Ya ada? Ya, Masya Allah. Yang di belakang orang suara belum ada mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Iwa, Kak Mario. Kalau Irwansyah nanti istrinya saya. Iya, salah turun. Saya baru punya Mario yang tulisannya. Ya, siap. Oke, namanya secara usia saya tidak muda, tapi saya jiwanya muda. Oke. Saya selalu bilang sama, betul saya guru. Saya selalu bilang sama murid-murid saya, apa anaknya anak saya. Di sini kebetulan ada juga murid saya. 13 tahun yang lalu kamu ketemu ibu ini. Sekarang pun kamu ketemu ibu seperti ini gitu ya. Nah di sini saya mau sedikit ini ya masalah tadi agak sedikit tuh tentang insecure ya. Saya kan termasuk tipe yang korealis tapi saminis. Menakutkan sebenarnya. Dulu dari kuliah, sebenarnya korealis saya itu terlalu tinggi. Tadi termasuk manusia sibuk. Kalau ada dalam kegiatan,
Saya maunya jadi pemimpin, tapi sama ini saya juga kuat banget. Saya harus populer. Mama kayak gini kali ya. Artinya gini, tapi satu sisi saya merasa itu sebuah insecure buat saya, karena bagi saya itu kalau kamu begini terus, apakah lingkungan kamu bisa menerima gitu ya? Kalau kamu selalu ingin menjadi pemimpin, selalu ingin jadi populer, apakah lingkungan kamu akan menerima hal itu? Sehingga satu waktu ketika saya kuliah, saya mencoba menarik diri akhirnya. Menarik diri dari sebuah komunitas, bukan menarik diri dalam saya keluar dari lembaga itu, tidak. Tapi saya mengerem diri saya untuk tidak berbicara, untuk tidak memberikan ide. Tapi ternyata hal itu menyakitkan buat diri saya sendiri gitu ya. Karena saya tahu waktu itu kalau saya terus-terusan begitu, teman-teman saya akan pergi. Walaupun pimpinan saya akan merekomendasikan saya gitu ya. Tapi hal itu sampai sekarang pun masih ada gitu. Itu sifat insecure-nya saya selalu takut gitu. Ketika sifat koralis dan sumini saya ini muncul dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah rapat, itu bagi saya itu menakutkan gitu. Saya takut gitu. Saya merasa diri saya nanti jadi sombong. Nah itu, jadi bagaimana caranya? Sebenarnya itu kan positif ya. Cuma kadang sifat itu akan menjadi merasa negatif bagi diri kita sendiri gitu. Kita bisa ngomong ke orang begini gitu ya. Karena tadi sifat yang terlalu kuat itu. Tapi saya sendiri tuh ngerasa saya tuh gak ngelakuin itu juga gitu. Seperti apa yang ingin saya minta ke orang lain. Nah itu kita nggak tahu apa ya. Gimana caranya Kak gitu. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Saya mau nanya juga, di sini ada yang punya kira-kira permasalahan yang serupa? Ada yang pengen populer di sini? Gak ada? Ahli surga semua? Gak ada yang pengen populer di sini? Oke, kalau gitu pengen populer, Masya Allah. Enggak, populer tuh harus dunia akhirat kayak tadi Ibnu Sina. Ada yang pengen populer di sini? Gak ada. Kalau gak ada boleh keluar semuanya. Nggak serius. Kalau gak ada boleh keluar semuanya. Karena apa? Kita harus populer dong. Ada yang kasih insecure di sini? Yang punya insecurities? Ya Allah, malu-malu banget di sini ya. Bingung gua dari tadi. Udah ngobrol panjang loh kita. Coba, siapa pengen populer di sini? Gak ada sama sekali. Hah? Gak ada sama sekali. Kalau gak ada jangan jadi muslimin, serius. Ada gak yang pengen jadi populer di sini? Saya tanya sama sini. Pengen populer? Mau, oke. Berarti banyak tapi nggak mau angkat tangan, betul? Oke. Usikum nafsi bitaqwa. Alhamdulillah, saya pernah diberikan seicip kepopuleran. Tapi saya juga perfeksionis, kurang lebih sama. Sehingga saya ingin ngatur semuanya. Dan qadarullah kalau diatur, best. Jadi akhirnya saya merasa seperti tadi yang diceritakan. Ini orang-orang kan gak betul kerjaannya nih, gitu. Mesti gue juga yang kerjain, gitu ya. Kira-kira ada yang pernah merasakan hal yang sama? Usikum nafsi bitaqwa. Itu jawabannya cuma satu. Karena kita lupa bahwa sebenarnya apapun yang terjadi itu ada campur tangan Allah. Itu doang masalahnya. Kita cobain nih kira-kira usaha maksimalnya sampai mana. Nah, maksimal ini perlu pendefinisian yang tepat. Jadi kayak, padahal kan gue masih bisa gitu lagi kan bro, gitu. Misalnya gitu. Tapi bisa gak dilakukan? Enggak. Berarti pada saat itu maksimalnya. Ada yang kayak, aduh gue tahu nih besok gue mau ujian nih, atau besok gue mau apa, interview kerja atau apa segala macam gitu. Tapi gue rasanya malas-malasan nih, gue nggak pengen cari tahu belajar atau apa, misalnya olahraga biar besok fresh atau apa gitu. Nah, berarti emang maksimalnya ya segitu. Karena apa? Kalau bisa maksimalnya itu bisa dilawan, gitu. Tapi ketika sudah dilawan dan sampai pada batas yang kayaknya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nah disitulah baru ada satu ranah yang saya sebut itu adalah ranah yang nggak usah kita utak-utik. Contohnya nih gini, kita keluar sini teman-teman ada yang
ngerti konsep, semuanya pasti insya Allah ngerti konsep dagang kan. Kita lihat kita jadi tukang bakso. Kita bikin bakso berapa nih di rumah? 50, 100, 150, kira-kira berapa? Tentukan coba, tolong tentukan. Berapa nih? 100 ya. Nah pertanyaannya, kira-kira kita bikin 100 itu, 100 porsi gitu ya, itu habis atau enggak? Targetnya habis. Tapi pulang-pulang kita bisa yakin itu habis atau enggak? Enggak bisa kan? Nah berarti ikhtiar yang bisa kita lakukan apa? Oke, kita udah coba nongkrong di sini, habisnya cuma 30. Berarti masih banyak nih, masih ada 70 lagi. Kemana? Ngapain? Gimana? Oh mungkin di sana tuh, di situ ada acara, kita bawa gerobak pindahin ke situ, habis lagi 20. Wah masih banyak lagi juga, masih 50. Terus coba lagi ternyata pas lagi pulang-pulang masih sisa 30, berarti hanya habis 70. Itu yang namanya maksimal dan sisanya adalah kuasa Allah. Kan kita nggak bisa dong suruh orang misalnya kayak, ayo dong nih, tuh gara-gara gua tuh tadi harusnya tuh gua nggak usah pulang tuh, harusnya gua tadi tuh datang lagi ke sana. Ya udah tengah malam juga kali, ya kan? Nah satu ranah itu seringkali kita lupakan. Posisi harus kita, kalau saya merasa diri saya sendiri gitu ya, Astagfirullahaladzim. Kayak gini nih, ngobrol begini juga, saya baru dikasih sama guru saya. Kesannya, kalau kita ngomong yang pintar tuh kayak, wah kan gua bisa ngomongnya hebat gitu kan. Tapi kan enggak, itu urusan saya sama Allah, bagaimana niat saya datang ke sini. Yang kedua, Allah memudahkan saya ngomong atau enggak. Yang ketiga, Allah membuka hati teman-teman atau enggak. Yang keempat, teman-teman mengamalkan atau tidak gitu. Dan itu semuanya kan ada ranahnya Allah. Gitu kan? Nah, seringkali kita lupa itu. Seolah-olah kayaknya tuh semua tuh bisa gue upayain, semua bisa gue kerjain. Padahal kita tahu, insya Allah kita tahu batas maksimal kita di mana. Kita tahu. Abisnya soalnya udah apa? Males, kesel, marah. Udah rasanya tuh udah yang lain. Gitu. Nah, jadi usiku marah sih aku. Tadi pertanyaannya masya Allah bagus banget. Coba kita lihat dulu sebenarnya kapasitas maksimal kita itu di mana sih? Contoh, saya punya teman yang ngerasa suaranya bagus banget sehingga dia berani ikut kompetisi atau kayak misalnya Indonesian Idol atau kompetisi gitu. Tapi kita teman-temannya larang. Kita semua kerabat dekatnya, jangan lu tuh mendingan masak. Karena apa? Karena kita tahu kan bahwa teman kita ini tidak berpotensi untuk menjadi seorang penyanyi. Gitu. Tapi dia merasa dia bisa dan merasa dia pede. Nah pada saat itu kira-kira nasihat yang harus kita lakukan apa? Dan kalau itu terjadi pada diri kita berarti kita harus bagaimana? Maaf nih ya teman-teman, ini biar kamu. Saya punya teman 3 huruf penyanyi terkenal. Dulunya nggak bisa nyanyi, serius dulunya nggak bisa nyanyi. Tapi sekarang masya Allah kalau ngomongin penyanyi pasti dia. Gitu, 3 huruf namanya, yang kira-kira aja sendiri. Tapi dia latihan. Nah itu dia yang saya bilang ikhtiar maksimal. Lalu ada campur tangan Allah dan izin Allah yang menyukseskan kita untuk bisa sampai ke titik itu atau enggak. Tapi kalau enggak, contoh aja nih ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, saya pernah punya band. Lumayan, masuk majalah itu juga punya band. Nah band itu tuh pokoknya kalau setiap sekali saya mengupayakan band gitu ya, pasti bubar, pasti hancur, pasti berantakan. Akhirnya sampai ya Allah, ini gimana sih? Allah mengantarkan saya untuk bisa punya karir di dunia film, gitu. Sampai akhirnya ya ketemu kondisi tadi tuh ya, yang halal haram tadi bingung. Terus akhirnya saya berhenti. Ternyata sekarang Allah antarkan lagi saya untuk buat production house. Saya dari dulu nggak pengen punya production house, nggak pengen. Tapi ternyata dengan production house ini ternyata saya bisa menjembatani orang-orang yang punya masalah kayak saya tadi. Saya pengen nggak punya production house? Enggak. Tapi Allah antarkan ke situ. Berarti ketidakinginan saya itu dijawab sama Allah, sama campur tangan Allah untuk membuat PH. Ngerti nggak? Bisa dimana ya sama kita? Kadang-kadang hasilnya nggak seperti yang kita inginkan. Tapi padahal dalam hatinya pengen apa? Pengen jadi musisi. Allah nggak antarin ke situ. Sampai menerima. Habis itu saya main film, akhirnya nggak nyaman. Habis itu ya masya Allah berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Doain teman-teman semoga selalu istiqomah. Habis itu saya baru sadar, oh ternyata banyak ya teman-teman seperti saya. Ya udah,
Akhirnya mau nggak mau Allah mudahkan bikin PH. Dari bikin PH itu akhirnya saya bisa menjembatani teman-teman yang punya masalah serupa. Padahal nggak pengen punya PH. Bisa dipahami ya? Kira-kira begitu jawabannya. Allah alam shawab. Kalau misalnya ada yang kurang atau kurang sependapat, nanti DM aja, kita bahas lagi lebih